Oke, soalnya saya tidak pernah jatuh cinta lewat Facebook, saya tidak tahu. Oh, intinya kayak kita searching mencari seseorang yang merasa kita cocok. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi kita bisa chat beberapa cowok di waktu yang sama. Jadi selamat pagi sayang, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. HP ku kan 3 hari. Ganas Kan aku di sini cuma butuh hiburan, Mem. Oke. Ya gitu. Kan aku sendiri juga di rumah punya suami. Loh. Saya gak jelas sih. Saya gak jelas sih. Kamu masih punya suami? Kamu masih punya suami? Iya, mantan anyar kak. Yang terakhir ini, yang kelima ini. Terus bojomu apa? Nomu gaya apa? Bojoku kan tak suruh di rumah duduk manis, tak setiap bulan tak kirimi duit. Terus kamunya kenapa mencari cowok lain? Kenapa nggak telepon bojomu? Bojoku, loh, ya beda lagi tau Mem rasane bojo ambek wong liya iku. Edan iki. Iya. Emang aku yang salah. Kan aku udah bilang aku yang salah. Kita dulu masih garangan. Tapi ya intinya ya itulah Mbak. Yang penting apa itu soal mertua itu sebenarnya mertua itu sebenarnya sama orang tua kita lah. Maksudnya nggak usah terlalu. Kadang-kadang kan ada yang itu apa sih soal mertua itu loh Mem. Aku sendiri pengen rasain mertua, pengen punya mertua yang nggak punya. Bukan karena tidak sama. Lah kamu punya suami kok nggak punya mertua gitu maksudnya? Kan udah meninggal. Oh, mertuamu udah meninggal. Jadi nggak pernah ngerasain. Oke, satu, kamu kurang kasih sayang dari seorang sosok ibu. Iya. Karena itu kamu saat ada laki-laki curhat ke kamu tentang mertua tentang ibunya yang nggak dihargai sama menantunya, kamu nyolot. Kamu kecewa. Benar tidak? Ya kecewa ya iya. Tapi kan rumah tangganya wong toh, kenapa kamu ikut campur? Ya dianya curhatnya ke aku. Kamu itu punya suami, kok kayak masih nanggapin gitu loh. Paham nggak maksudku? Iya. Gak dong aku mau. Aku tuh nggak tahu kamu itu punya suami, masih resmi. Piye toh iki? Kan sama-sama gatelnya. Dia juga. Lah piye gatel nggak ketemu loh Markona. Ya makanya itu, makanya aku juga udah bilang, maksudnya kan apa ya? Saya gak masuk di logika aku. Ini loh Mbak. Kamu punya suami, dia punya istri, dan kamu nggak takut suamimu tahu di Facebook kamu sama orang lain gitu? Tahu deh. Suamimu tahu? Tahu. Dan dia bilang apa? Bilang mau kamu di situ. Kalau misalnya kan dia juga tahu sih. Aku tuh care loh Mem. Kalau kamu ibaratnya kamu sakit hati ke aku, ibaratnya oke lah. Aku udah juga. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Tapi kalau misalnya kamu masih sakit hati, oke lah, nggak apa-apa. Kamu nikah lagi, cari perempuan lagi. Kamu pengen punya istri lagi, tak nikah no. Rumahku yang aku buatin buat kamu, nggono karo bojomu. Aku nggak terlalu banyak itu loh, memang aku nggak terlalu banyak pusing. Edan. Kan suamiku udah tak bikinin rumah, dek tanah mertuaku dulu. Dek itu. Kamu nggak takut Karmayanto no? Ya itu wallahu alam ya men. Lu bukan maksudku. Gak paham aku. Samen cari kenikmatan sesaat loh. Saya bisa bilang bahwa Samen itu lagi menikmati kenikmatan sesaat. Seperti yang Samen bilang, jangan pernah menghina orang jadi pelakor, jadi londe, karena kita sendiri belum sampai ke tahap itu. Itu saya tahu bahwa sekarang saya baru sadar bahwa bisa dibilang Samen itu sebenarnya tahun 2019 kemarin. Sekarang ya enggak. Sekarang sudah enggak hubungan sama cowok itu? Iya masih, tapi dia kan udah duda. Udah sendiri. Tapi kan kamu masih belum janda. Ya belum. Yang penting saya benar, rencanamu nikah sama dia atau tetap balik sama suamimu, itu aja. Aku nggak mikir segitu, belum mikir ke situ. Pokoknya sekarang terus sekarang hubungan tanpa status. Loh, kan dia sudah cari jembar, sudah tak kasih kesempatan. Kamu sekarang duda. Kamu pengen nikah lagi, boleh ngomong wedok ndek lupa. Udah. Gak jelas sama nih. Gak jelas sama nih. Sama sudah punya anak belum? Udah, tapi kan dari suami yang dulu. Kalau umur berapa nih? Oh, udah SMA kelas 3 ini udah. Cowok cewek? Cewek. Enggak nakal kayak Samen kan?
Nakal juga anak sekarang ya kayak gitu, pacaran ya udah, biarin aja. Yang penting kamu tahu jaga diri udah. Loh, simple banget hidup sampean. Loh, bener aku tuh enggak terlalu banyak mikir, Mem. Sekarang hidupku deh sekarang kalau misalnya aku ibaratnya ya oke lah, ibaratnya sebenarnya pelakor itu enggak ada loh, Mem. Yang ada itu apa? Suamimu mau, aku ya mau. Ibaratnya sama-sama mau itu loh sebenarnya. Oh, pelakor itu enggak ada, maksud Nggak kamu? ada. Kalaupun gini loh, Mem. Sekarang dipikir aja ya. Misalnya ngerayu sama itu ya. Cowoknya. Kalau cowoknya nggak mau, dia udah ngerasa punya istri ya nggak bakalan jadi lah. Oke, setuju. Pelakor tidak akan Sebenarnya ada. sebenarnya nggak ada pelakor itu. Yang ada itu Kamu suka bojomu aku seneng suka wong kamu. liya, aku ya seneng bojomu ngono. Maksudnya si penting ki cowoknya, Mem. Kalau cowoknya ibaratnya apa ya? Udah ngerasa dia punya istri, punya anak, ya nggak bakalan mau lah dia numar kok. Yo, kan dari zaman dulu kan sebenarnya perempuan itu sebenarnya kan setan. Ayo, Oke. Oke. gitu. Jadi cuman ganggu saja. Like kamu gelem diganggu. Kalau misalnya kamu ibarat imanmu kuat ya digoda wong wedok 10 pun itu kayak itu kisahnya Nabi siapa ya itu. Digoda perempuan manapun kalau imanmu kuat ya nggak bakalan jadi lah, men. Kalau menurut aku gitu, nggak ada sebenarnya pelakor. Yang ada itu kamu, suamimu juga ibaratnya suamimu suka perempuan lain, nah kegoda sama setan-setan kayak gitu. Bener itu nggak ada bener pelakor. Oke. Benar. Ada benernya juga. Ada benernya juga karena Nggak bener tidak akan ada suara ini kalau satu sama lain tidak berdekatan. Jadi dua tangan harus bersama baru bisa nepuk. Ini suamimu mau kamu tapi kamu nggak mau nggak jadi. Kamu mau suamimu tapi suami nggak mau nggak jadi. Nggak jadi. Oke, jadi intinya gitu. Oke, saya paham sekarang. Kalau yang aku kadang pernah ya kemarin denger apa ya itu Mem Yuni itu ada cerita yang itu yang suaminya mau sama temennya itu ada ya. Aku pernah itu. Ya udahlah suami kayak gitu ya udah tinggalin nggak usah karena anak loh. Aku sendiri juga punya anak. Tapi alhamdulillah yo anakku ya tata kayak Mem sampai ini nggak pernah dari umur 1 tahun sampai sekarang kelas 3 SD, kelas 3 SMA. Belum tahu mukanya bapaknya kayak apa. Wow. Beneran. Anakku juga, aku nggak butuh bapak. Yang penting aku punya mbah. Kan dari kecil kan yang mbah. Nek ngarane wong kampung mbah kakung ya. Itu lebih sayangnya kayak apa, men? Beneran sampai sekarang. Tapi sekarang mbah kakungnya bapakku udah meninggal. 3.000 doang. Udah. Jadi kayak anakku itu juga udah sama kayak saya, maksudnya tatak lah, Mem. Yang penting ada mas kuat, nek ngarane Pak Puh ya. Yang penting aku punya. Sebenarnya anakku udah bilang kayak gini. Aku nggak butuh Pak Puh. Yang penting aku ada Pak Puh. Misalnya yang penting aku duwe Pak Puh, wis liyane kuwi gak penting duwe ibu, duwe Pak Puh. Yang penting nomor 1 ibu. Kan aku bilang kayak gitu nih. Yang gede ini. Oke. Sekarang saya paham. Saya akan garis bawahi di sini bahwa pelakor itu tidak pernah ada kalau tidak diimbangin satu sama lain. Dan cowok sama cewek itu tidak mungkin jadi teman. Satunya ngarep satunya atau satunya ngarep satunya. Karena apa? Kalau sudah ngomong curhat-curhatan itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau sudah berlanjut seperti mbaknya ini akan jatuh cinta satu sama lain dan ya berakibat fatal atau tidak hanya mereka yang tahu. Saya pribadi saya tidak ada pengalaman dan tidak ingin pengalaman itu. Jadi biarkan saya jadi penonton saja dan saya tidak berani komen. Karena sekali lagi orang kalau menghina kehidupan orang lain takutnya balik. Benar yang mbaknya katakan ini, saat kita menyebarkan aib orang lain secara langsung dan tidak langsung kita lagi menyebarkan aib sendiri. Jadi mbaknya ini bukan menceritakan aib ya mbak ya, dia bercerita kehidupannya dan ya itu dia. Jadi kalau kalian merasa bilang bahwa mbaknya sedang menceritakan aib, ya enggak, kan pengalaman orang beda-beda. Sekali lagi kalau aib kan kalau dia nampil cari muka pansos itu mungkin dia menyebarkan aib. Dia di sini cuma bilang bahwa pelakor itu tidak pernah ada kalau tidak diimbangin satu sama lain. Jadi kalau terjadinya pelakor sama suamimu itu karena memang suamimu mengharapkan dia mengharapkan satu sama lain. Cuman ada beberapa hal yang saya tidak setuju, tapi sekali lagi, Anda boleh setuju, Anda boleh tidak, Anda boleh komen, tapi saya harap jangan membuli karena kalian tidak pernah berdiri di tempatnya mbaknya ini.
Jadi kalau kalian bilang, "Oh, perempuan murahan," atau seperti ini, seperti itu, ingat, kita tidak pernah tahu terjalnya hidup dia. Kita tidak pernah tahu kehidupan dia. Kita cuma mendengarkan cerita yang dia ingin ceritakan. Dan ingat, tidak semua cerita kepedihan itu dia ungkapkan. Jadi dia cuma menceritakan tentang terjadinya pelakor sama pelakor itu, jadi merebut suami orang atau apapun namanya. Tapi kan tidak pernah di posisi dia. Mungkin dia punya kesakitan di mana dia melampiaskan dengan gonta-ganti pasangan atau seperti apa, sekali lagi saya tidak tahu, karena saya tidak berhak untuk menghakimin. Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana, kalau kalian menghakimin, ingat, biarkan saja ini jadi cerita, tinggalkan komen yang baik, karena komen yang baik akan kembali pada yang punya, komen yang jelek akan kembali pada yang punya. Dan kita tidak tahu dengan adanya Karma Yanti dan Karma Yanto kapan datang sama kita. Selalu waspada, selalu berhati-hati, karena apes tidak ada dalam kalender. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia. Amin.